Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada. Untuk itu, izinkanlah saya untuk mempresentasikan uh, judul sosial media marketing. Nah, uh, sosial media marketing ini adalah tidak asing lagi bagi kita. Apa itu marketing? Nah, marketing ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh karyawan di lapangan. Apa tindakan yang dilakukan oleh karyawan adalah melakukan suatu pemasaran di lapangan. Apa yang dipasarkan adalah tentu adalah produk. Nah, kita tahu bahwa sosial media marketing ini adalah apa itu yang dikatakan sosial media marketing ini. Nah, yang disebut marketing ini adalah suatu proses marketing yang dilakukan oleh lewat media sosial, dan biasanya media sosial ini digunakan yaitu di Facebook, Instagram, Twitter, WA, YouTube dan TikTok. Nah, kita sudah mengerti di situ bahwa sosial media itu marketing adalah suatu proses. Nah, memang benar yang dia katakan atau yang dia tuangkan di sini bahwa media sosial ini suatu proses yang dilakukan oleh karyawan untuk mempromosikan suatu barang, contohnya lewat aplikasi. Nah, contohnya saja adalah kita mempromosikan barang lewat di Facebook. Nah, bagaimana kita sebagai karyawan mempromosikan barang tersebut kepada masyarakat lewat Facebook? Ya, pertama adalah kita melakukan live. Nah, kita melakukan live. Nah, tentu kita ada barang yang perlu dipromosikan kepada masyarakat. Nah, ketika kita melakukan live ini, maka kita akan mempromosikan barang tersebut. Ini memberikan menginformasikan apa yang menjadi kelebihan dan apa juga yang menjadi kekurangan produk atau produk tersebut. Nah, ketika kita sudah melakukan yang namanya mempromosikan barang, bukan hanya untuk sekedar juga mempromosikan barang hanya untuk lewat bicara aja, tapi kita benar-benar menguasai supaya orang yang melihat video kita tersebut di Facebook, supaya mereka benar-benar ingin tahu dan mereka juga benar-benar ingin menyaksikan gimana ya sebenarnya produk ini, supaya ada minat mereka untuk membeli, ya. Nah, untuk itu ketika kita juga memberikan produk tersebut, memberitahukan ini kualitas produk ini dan ini juga kelemahannya. Nah, tentunya di dalam sebuah promosi ini, maka yang diutamakan adalah bagaimana barang ini dikatakan ya efisiensi atau benar-benar mantap atau unggul. Itu yang diutamakan dalam barang ini adalah barang ini sangat bagus. Itu yang kita tujukan bahwa barang ini barang yang bagus. Itu barang yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kedua adalah tujuan dan manfaat sosial media marketing. Nah, dalam media marketing ini adalah harus ada yang namanya tujuan dan manfaat sosial media marketing. Tanpa ada tujuan dan tanpa ada manfaat, maka semua yang dilakukan itu sia-sia. Tapi dalam media marketing ini ada juga yang namanya tujuan dan ada juga yang disebut dengan manfaat. Nah, salah satu tujuan utama media marketing adalah meningkatkan kesadaran tentang merek atau bisnis di kalangan audiens yang lebih luas.
Nah, yang kita tanyakan dari situ adalah meningkatkan kesadaran tentang merek. Nah, apa itu merek? Ya, perlu kita tahu bahwa merek itu adalah suatu logo, nama dan juga warna. Contohnya dari contohnya dari nama perusahaan atau PT mana. Nah, juga di dalam produk tersebut adalah eh, masyarakat juga itu mereka meminati suatu produk itu juga eh, berisi dari warna produk tersebut. Nah, berarti kalau warna produk ini contohnya ada warna hijau atau warna biru, itu juga menjadi keunikan produk tersebut supaya masyarakat juga bisa meminatinya. Nah, harus kita benar-benar juga memberikan warna yang lebih bagus itu, lebih bagus. Nah, kedua adalah memanfaatkan media sosial populer bisa dapat mengintroduksi merek mereka kepada audiens yang mungkin perlu pernah terpapar sebelumnya. Artinya bahwa di dalam produk atau merek tersebut, ketika sudah mempromosikan barang tersebut kepada masyarakat, maka mereka benar-benar mengetahui bahwa berarti produk ini memang benar-benar layak untuk kita miliki atau layak untuk kita membelinya. Nah, masuk kita pada nomor 3 adalah meningkatkan penjualan. Nah, ketika kita melakukan suatu tindakan mempromosikan barang baik di Facebook, baik di lapangan juga, itu salah satu untuk meningkatkan penjualan. Tanpa kita menggunakan atau memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ya cuma satu jalur yang kita gunakan adalah untuk turun ke lapangan. Tapi ketika dua-duanya kita gunakan, baik itu kita memanfaatkan aplikasi Facebook dan kita melakukan suatu pemasaran di lapangan, itu benar-benar itu menjadi padong, itu menjadi bagus itu. Nah, ketika tidak ada peluang untuk di aplikasi, maka ada peluang untuk di lapangan. Nah, kedua adalah memperluas target pasar. Artinya, memperluas target pasar ini adalah kita sebagai karyawan adalah kita benar-benar targetkan eh mana eh produk yang layak dipasarkan, mana produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ketika kita sudah terjun ke lapangan atau sudah melakukan promosikan di aplikasi, maka di situ maka kita bisa memperluas target pasar. Kita memperluas, berarti produk ini atau bisa dikenali oleh masyarakat. Nah, keempat, alat untuk menjaga komunikasi dengan konsumen. Nah, alat untuk menjaga komunikasi dengan konsumen ini adalah ketika ada suatu produk atau barang yang kita promosikan, pasti itu menjadi alat untuk komunikasi, yaitu ada saling tukar atau disebut dengan saling menjalin komunikasi atau saling bertanya satu sama lain. Contohnya karyawan dengan customer, maka ada yang namanya komunikasi antara dua belah pihak. Nah, komunikasi ini agar itu menanyakan produk dan gimana harganya produk tersebut, itu yang menjadi tujuan mereka untuk membeli suatu barang tersebut. Nah, efisiensi biaya ini adalah kita tahu bahwa
dalam sebuah untuk melakukan suatu pemasaran atau melakukan suatu marketing ini pasti butuh yang namanya biaya. Nah, biayanya satu pertama adalah contohnya ketika kita terjun ke lapangan, maka perlu yang dikatakan adalah biaya. Biaya apa? Biaya dari untuk kendaraan, biaya biaya untuk kebutuhan sehari-hari dalam melakukan suatu pemasaran. Nah, tapi ketika kita menggunakan yang namanya aplikasi, maka tidak lagi membutuhkan biaya, tapi yang dibutuhkan adalah waktu dan juga adalah eh, kata-kata atau peribahasa yang kita gunakan untuk mempromosikan barang tersebut. Nah, masuk kita pada pembahasan sosial media marketing. Secara sederhana, sosial media marketing adalah proses marketing yang dilakukan lewat media sosial. Biasanya media sosial yang digunakan adalah Facebook, Instagram, atau Twitter. Nah, itu yang diuraikannya sebelumnya, bahwa media marketing ini adalah suatu proses yang dilakukan lewat media sosial. Nah, apa yang menjadi manfaat, apa yang menjadi tujuan adalah ketika kita melakukan suatu tindakan mempromosikan barang melalui aplikasi, mempromosikan barang lewat terjun lapangan. Yang pertama, dalam dua jalur tersebut itu apa yang menjadi tujuan? Tujuannya adalah supaya barang itu laku dan bisa dibeli oleh masyarakat. Dan kedua, apa yang menjadi manfaat? Manfaat kita pertama adalah kita sebagai karyawan ini adalah ya bisa ada manfaatnya. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui lokasi tersebut, dan kedua adalah barang yang kita pasarkan itu memiliki manfaat kepada pembelinya. Dan selanjutnya adalah penerapan sosial media marketing. Media marketing merupakan suatu teknik pemasaran dengan menggunakan sarana media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa secara lebih spesifik. Tampilan konten yang bagus mampu membuat pengunjung website atau produk atau jasa online tertarik untuk produk dan jasa yang kita tampilkan. Artinya, penerapan sosial media marketing ini adalah suatu teknik pemasaran, teknik pemasaran agar barang apa yang menjadi teknik kita dalam mempromosikan barang ini, supaya barang ini laku dan dapat diminati oleh masyarakat. Nah, ketika kita melakukan mempromosikan suatu barang, maka harus ada yang namanya tampilan konten yang bagus, mampu membuat pengunjung website bisa tertarik pada produk tersebut. Ketika mereka buka aplikasi, maka ada produk yang kita promosikan itu ketika bagus untuk pembuatan iklan tersebut, atau bagus untuk dalam mempromosikan barang tersebut dalam aplikasi, maka pasti ada minat pembeli. Nah, yang selanjutnya, pentingnya sosial media marketing. Artinya, pertama adalah meningkatkan brand awareness. Sebuah produk akan semakin diakui keberadaannya ketika diunggah di media sosial secara terus-menerus. Ini karena pelan-pelan masyarakat mulai menaruh
perhatian. Tapi ini adalah sosial media marketing ini ketika kita sering memposting suatu produk tersebut secara terus menerus, malah produk ini dapat diingat oleh oleh masyarakat. Berarti sini udah pernah dipostingnya ini ya produk ini, oke lah saya cari gini. Nah ketika mereka udah mereka menyelidiki dan mereka telusuri, maka tentunya barang yang dipromosikan di aplikasi atau yang sudah diunggah, maka itu dapat masyarakat memiliki minat untuk membeli. Selanjutnya adalah mendapatkan feedback produk dan strategi pemasaran. Ini adalah tahap lanjutan dari efek sosial media marketing, adalah diakui keberadaannya sebuah produk akan mulai jadi topik pembicaraan. Artinya adalah dalam produk ini, maka itu menjadi sebuah topik pembicaraan. Topik pembicaraan ini yang pertama adalah bagaimana produk ini bisa diketahui oleh masyarakat, bagaimana produk ini bisa kita pasarkan di tempat yang strategis, dan bagaimana produk ini apakah sudah diketahui oleh masyarakat umum atau memang belum pernah diketahui. Itu menjadi tanggung jawab oleh karyawan untuk terjun ke lapangan. Apakah benar-benar yang dia promosikan itu, apakah memang benar-benar sudah dimiliki oleh masyarakat, atau memang belum diketahui, atau memang juga produk ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, atau memang hanya untuk sekedar. Maka itu tergantung oleh perusahaan. Itu menjadi tanggung jawabnya bagaimana strategis untuk melakukan suatu penyurvei di lapangan. Nah, masuk kita ketiga adalah mempelajari kompetitor. Mempelajari kompetitor ini jadi lebih mudah dengan sosial media marketing. Pasalnya sosial media marketing sekarang marak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk. Nah memang jelas sebab bahwa dalam mempelajari kompetitor ini adalah tujuan adalah supaya marketing yang digunakan di perusahaan itu adalah untuk memasarkan produk, dan itu sangat mudah juga untuk memasarkan produk ketika kita menggunakan aplikasi dan juga tidak mengeluarkan biaya sekali dalam melakukan suatu promosikan di aplikasi. Maka yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah waktu kita, dan juga bagaimana cara kita untuk atau teknik yang kita lakukan dalam mempromosikan barang tersebut supaya dapat terjual dan juga dapat upah dari perusahaan. Kesimpulannya adalah sosial media marketing ini adalah suatu bagian pemasaran perusahaan atau humas instansi untuk membuat tulisan, gambar, videografi atau posting di akun media sosial lembaga guna mempromosikan produk jasa sehingga diketahui khalayak atau orang. Nah, yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa sosial media marketing ini adalah usaha bagian pasaran dengan tujuan adalah supaya diketahui oleh khalayak ramai, dan juga produk tersebut bisa
diminati oleh masyarakat dan bisa melakukan suatu pembelian. Itu saja penjelasan dari saya, dan jika ada tutur kata yang tidak berfaedah untuk dimaafin. Sekian dan terima kasih. Yahoo.